Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi bersama saya Nur Hidayati pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama fasilitator saya yaitu Ibu Lamrawati Simbolon, pengajar praktik Ibu Mega Sri Kurnia, dan saya sendiri, Nur Hidayati, sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya terdiri dari latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses dalam belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan, sehingga terwujudlah budaya positif di sekolah. Adapun tujuan aksi nyata, yang pertama mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang kedua, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur aksi nyata ini diharapkan terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan budaya positif. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat, serta membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentasi atau aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hidayati. Selawat beriring salam. Selanjutnya marilah kita baca untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan perjuangan beliaulah membawa kita dari alam jahiliyah sehingga kita bertemu dengan alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bu Nur Hidayati dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati tentang budaya positif. Dari namanya saja itu sudah nampak sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Budaya positif, budaya yang baik yang akan diterapkan mudah-mudahan untuk kita sebagai guru, dan kita usahakan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, mulai dari hal yang sederhana dan selanjutnya akan membawa dampak yang besar kalau hal itu benar-benar kita lakukan. Semoga pemaparan materi ini nanti menambah ilmu pengetahuan kita dan bisa kita laksanakan sebagai suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Untuk itu kami dan waktu ini kami persilakan kepada Bu Nur untuk menyampaikan materi tersebut. Kepada Bu Nur Hidayati kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pembawa acara tadi yang telah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya awali ya Bu ya. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberikan salam, jangan lupa hadirin menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul. Di sini kita saling sharing ya Bu ya. Bukan artinya saya menggurui, tetapi kita saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, di mana nanti pembahasannya tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yang sudah saya dapat dari CGP ya, calon guru penggerak khususnya angkatan 8. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan selawat kita nantinya di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di sini izinkanlah saya untuk menerapkan atau mengimplementasikan aksi nyata saya, yaitu budaya positif di mana rancangan tindakan untuk aksi nyata ini yang pertama yaitu latar belakang.
Jadi kita ketahui bersama bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah. Jadi secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Ya, adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Jadi semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Jadi tujuan budaya positif ini dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan mewujudkan pembelajaran yang nantinya berpihak pada murid. Jadi tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Eliminasi tindakannya yaitu salah satunya saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif atau keyakinan kelas serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru sekalian. Jadi dukungan yang diharapkan atau yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan guru sekalian serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian diharapkan dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif nantinya dari rumah. Ya, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi konsep dasar modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Baiklah ibu-ibu sekalian, perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru mengajarkan kepada kita bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip belajar yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah ibu-ibu, kita kan sudah mengetahui kan profil pelajar Pancasila. Ada berapa ibu-ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Ya, kemudian yang keempat, ya, bergotong royong. Kemudian yang kelima, dan yang keenam, ya, inilah profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan
agar pembelajaran berpihak pada murid dan nilai-nilai tadi dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan kepada murid-murid kita nantinya. Ya, masuk kita kepada disiplin positif. Makna disiplin di sini yaitu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan tersebut haruslah diubah. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari anak itu sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan atau menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita adalah menerapkan disiplin tersebut untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Kemudian kita lanjut ya ibu-ibu untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia sudah kita ketahui bersama bahwa yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tahu ya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Iya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang murid, ingin diterima dan dihargai. Berarti anak kita itu kan butuh kasih sayang, kadang dia ingin mencari perhatian kepada kita. Jadi tujuannya tadi untuk diterima dan untuk dihargai. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan murid kita. Ada pengakuan dari gurunya. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini murid bebas untuk memilih apa yang mereka senangi. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya dalam pembelajaran, dia lebih senang untuk belajar ini, belajar maten atau belajar bahasa. Jadi kebutuhan kesenangan itu kebutuhan yang ingin dimiliki oleh seorang murid. Juga dengan kebebasan, pengakuan atas penguasaan mereka. Kemudian ada motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosen ya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi ketika murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, hal tersebut merupakan motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal ini berarti dari luar. Kemudian murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini juga merupakan motivasi eksternal dari luar, tidak lahir dari dalam diri dia sendiri. Kemudian murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jadi ini timbul dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu atau tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi menurut ibu-ibu sekalian, mana yang dipilih? Motivasi eksternal atau internal? Iya, motivasi internal. Jadi kalau motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Sementara kalau eksternal itu dikarenakan karena menghindar dari hukuman atau penghargaan atau bentuk penghargaan itu yang diharapkannya. Kalau dari eksternal itu tadi tidak timbul dari dirinya sendiri. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah satu dengan memberi hukuman. Jadi hukuman ini berefek kepada murid kita itu satu menyakitkan. Tentu sakit ya dengan diberi hukuman, mungkin dendam anak tersebut. Kemudian tidak nyaman. Mungkin kita dulu pernah ya Bu ya merasakan juga seperti itu. Kemudian rasa takut. Anak tadi terpaksa. Kemudian anak tadi menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak tadi atau murid tadi menjadi rendah diri. Ini adalah identitas gagal, konsep disiplin tapi gagal. Kemudian dalam bentuk penghargaan, ini sering kita lakukan ya Bu ya. Dalam bentuk penghargaan, disiplin tadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Karena dengan diadakannya penghargaan atau hadiah, yang lain anak-anak tadi timbul rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan cara sistem ranking. Jadi juga ini termasuk identitas gagal ya dalam konsep disiplin. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kemudian kita lihat lagi konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan memberikan konsekuensi. Ini walaupun konsekuensi penguatannya jangka pendek, kemudian kita perlu memonitoring berkelanjutan, kemudian kita perlu menstimulus atau merespon ya. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini dengan konsekuensi ya. Jadi dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian restitusi. Jadi pada kegiatan restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah.